Come with me, and you'll be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, salam kebajikan. Dengan saya di sini Ramadu Syifa Andini sebagai pewawancara 1 dan rekan saya ada Adelia Malaysia Putri sebagai pewawancara 2. Tanpa berlama-lama lagi, mari ikut kita untuk mewawancarai Pak Yoyon Sanusi. Assalamualaikum, halo teman-teman. Saya dari SMA Negeri 1 Sanga-Sanga dan nama saya adalah Adelia Malaysia Putri dan rekan saya Ramadu Syifa Andini sebagai pewawancara 1 dan saya pewawancara 2. Ingin mempertanyakan Bapak Yoyon Sanusi sebagai narasumber. Pada kesempatan kali ini, topik wawancara hari ini adalah proses penjajahan di Sanga-Sanga. Tujuan dari wawancara ini adalah agar kita mengetahui bagaimana proses terjadinya penjajahan. Pada pertanyaan saya persilakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang terjadi saat perobekan bendera di Sanga-Sanga? Jadi waktu 27 Januari tahun 1947 itu ada peristiwa perjuangan yang heroik, yaitu di mana para pejuang dan rakyat Sanga-Sanga itu dapat menguasai Sanga-Sanga ini dari cengkeraman Belanda. Jadi pada hari itu subuh dini hari para pejuang itu melakukan perlawanan dan kita mendapatkan kemenangan. Baik, untuk pertanyaan kedua, kapan pertama kali para penjajah menjajah Sanga-Sanga? Para penjajah itu Belanda, mereka dengan dalih ingin mencari sumber minyak di Sanga-Sanga itu pada tahun 1889 kalau tidak salah, atau 87 seperti itu. Jadi mereka datang dengan menggunakan beberapa orang Belanda dan dibantu dengan orang Indonesia. Mereka melakukan eksplorasi sehingga mereka mendapatkan sumber minyak yang begitu besar di Kecamatan Sanga-Sanga. Baik, pertanyaan ketiga, di mana disimpannya bendera yang telah dirobek saat penjajahan saat itu? Bendera merah putih pusaka itu berada di museum yang ditempatkan itu di Kota Kaca. Itu kemarin itu dirobek pada tanggal 27 Januari. Ada dua versi, itu dari Lah Hasan sama Hasan Sulaiman. Itu bendera itu dulu berada di kapal ya. Jadi dulu kantor kapal-kapal perusahaan itu tidak menggunakan bendera merah putih, tapi menggunakan bendera beranda. Karena kita pada subuh itu pagi harinya berita kemenangan atas penguasaan kota minyak Sanga-Sanga itu sampai ke Muara. Jadi kesempatanlah para pejuang itu untuk merobek bendera yang berada di kapal Belanda merah putih biru menjadi merah putih. Baik, pertanyaan keempat, siapa saja tokoh-tokoh dari generasi sebelumnya di Sanga-Sanga yang inspirasinya digunakan untuk membangkitkan kembali semangat perjuangan di masa kini? Tokoh-tokoh perjuangan itu sangat banyak sekali ya. Seperti itu, di sana di makam pahlawan itu ada disemayamkan 75 ya, jasad para pejuang pahlawan merah putih Sanga-Sanga. Di sana juga selain mereka gugur dalam pertempuran, mereka juga ada yang selamat hingga menikmati kemerdekaan. Dan masih banyak lagi ya, para pejuang itu yang gugur di tempat-tempat lain dimakamkan di Samarinda, di Balikpapan, Samboja, Anggana, dan banyak juga beliau-beliau yang pejuang itu tidak mau dimakamkan di makam pahlawan tapi di pemakaman umum. Tokoh-tokoh yang cukup berperan itu sebenarnya semuanya, tapi ada beberapa nama seperti Pak Sukasmo itu sebagai ketua BPRI, terus ada juga pejuang wanita Ibu Habibah itu dengan semangatnya dia menggerakkan masyarakat Sanga-Sanga itu untuk membantu perjuangan rakyat Sanga-Sanga melawan Belanda. Ada juga Sucipto, pejuang yang di tempat dia tinggal atau di pondok itu dia tertangkap oleh Belanda dan ditembak. Ada juga seorang pejuang yang gagah berani, Budiono, seorang petani kecil tapi dia membelot dan sangat membantu perjuangan Sanga-Sanga.
serta Pak Kamsar, ya, Romo Wiryo, dan lain-lain, banyak nama-nama itu yang menjadi inspirasi kita saat ini. Pertanyaan kelima, kenapa Sanga-Sanga disebut Kota Juang? Sanga-Sanga disebut Kota Juang karena adanya peristiwa Merah Putih pada tanggal 27 Januari tahun 1947, di mana kita bisa menguasai kota Sanga-Sanga ini dari tanggal 27, 28, 29, 30 ya. Akhirnya dengan kemenangan itu pada tanggal 27 di Sanga-Sanga Muara sana itu kita dapat merobek bendera merah putih. Biru punya Belanda menjadi bendera merah putih, makanya kita dikenal dengan sejarah peristiwa merah putih Sanga-Sanga. Pertanyaan keenam dan terakhir, bagaimana cara Belanda menguasai sumber daya alam di Sanga-Sanga, terutama minyak bumi? Mereka datang berdalih ingin kerjasama, berdalih ingin memajukan kota Sanga-Sanga, tapi kenyataan Belanda itu memonopoli semuanya. Jadi kita rakyat Indonesia itu hanya dijadikan sebagai pekerja-pekerja kasar atau juga ada yang dijadikan budak. Nah, ketika di Sanga-Sanga itu ketika sumber minyak itu didapatkan dengan sumber yang sangat besar, para pegawai Belanda itu mendatangkan banyak orang, ribuan dari Pulau Jawa untuk dikerjakan di sini. Tapi mereka hanya dikerjakan sebagai karyawan biasa, tidak ada yang menjadi seperti staf atau pimpinan-pimpinannya seperti itu. Jadi hasilnya pun mereka bawa ke negeri Belanda. Bahkan minyak Sanga-Sanga ini dijadikan untuk biaya perang dunia kedua ya oleh pasukan Belanda yang tergabung dalam sekutu. Makanya rakyat Sanga-Sanga melihat itu tidak sudi. Terus yang kedua, kalau kita berada dalam penjajahan itu kita tidak bisa menikmati kebebasan belajar, kebebasan mengungkapkan pendapat dan segalanya. Makanya para pendahulu kita tuh berjuang, mereka berpikir bukan untuk dirinya, tapi untuk anak cucu yang sekarang kita rasakan itu dari hasil perjuangan beliau-beliau yang sudah dulu. Terima kasih untuk Pak Yoyon Sanusi telah menyempatkan waktunya sebagai narasumber pada tugas sejarah kali ini. Jadi, begitulah hasil wawancara kami mengenai topik penjajahan di Sanga-Sanga. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengajak kamu bekerja dengan kami. Dan kamu akan mengantarkan kami ke tempat-tempat tujuan yang akan kami datangi. Dan kamu orang akan kami beri uang dan juga makanan. Apa kamu mau? Beratus-ratus nyawa dibantai di depan mata kalian. Aku yakin suatu saat bangsa ini akan merdeka. Saya tidak ingin uang tuan, karena uang tuan adalah hasil dari mencuri kekayaan kami. Kalaupun saya tahu, saya tidak akan memberitahukannya. Karena saya tidak ingin jadi pengkhianat, apalagi pengkhianat di bangsa saya sendiri. Allahu Akbar.